Ya, halo, selamat sore. Jadi pada kesempatan hari ini saya Nabila akan bantu sedikit jelaskan untuk fitur absensi wajah. Jadi untuk di Allsera sendiri saat ini ada dua jenis absensi ya. Yang pertama itu ada absensi dengan PIN, kemudian yang kedua ada absensi wajah. Nah, untuk absensi PIN itu bisa diakses di premium itu sudah bisa, namun kalau untuk yang absensi wajah khusus di paket yang pro aja. Nah, mungkin kita mulai dari yang absensi PIN terlebih dahulu. Jadi nantinya untuk absensi itu bisa dilakukan di pos kasirnya langsung. Jadi nanti buka pos kasirnya, kemudian nanti klik tanda garis 3 di pojok kiri, kemudian klik yang absensi. Nah, nanti akan muncul nama-nama staf yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi memang untuk absensi itu tidak seperti akses staff biasanya. Mungkin kan sebelumnya udah pernah ditambahkan akses pos kasir atau akses pelayannya gitu ya, itu berbeda. Jadi nanti harus ditambahkan dulu untuk akses yang bisa untuk absensinya. Jadi misalnya di sini contohnya ada 6 staff ya. Jadi nanti untuk PIN-nya itu bisa diacak, nanti tinggal dirubah aja berkala untuk password dari tiap staffnya. Sorry, passwordnya Pengen pakai satu password printer bisa buat satu bisa bisa 631798. bisa bisa rasanya apa bisa rasanya apa Sorry, tidak bisa coba tanya lebih. dulu. Oh, karena tadi udah tes 2 kali ya, coba kita ganti ke staff PIN. Oke, nanti setelah input PIN akan jadi nanti untuk absen datang seperti itu stepnya. Kemudian nanti kalau untuk apa namanya saat mau pulang itu nanti staff tinggal sama lagi untuk stepnya, tinggal klik nama dia, kemudian masukkan kembali passwordnya. 446 722. Di sini juga nanti ada indikatornya kalau sebelumnya kita sudah pernah apa namanya absen gitu. Oke. Nah, mungkin nanti untuk step dari absensi PIN-nya seperti ini. Nanti dari SPV atau dari owner itu bisa lihat untuk rekam kehadirannya di menu back office, di bagian kehadiran, kemudian nanti bisa lihat di tab yang kehadiran ini. Jadi nanti bisa kita filter dulu tanggalnya, dan kita mau lihat log 1 minggu ke belakang gitu ya. Jadi nanti di sini ada tanggalnya, kemudian ada pegawainya, shift-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu sekalian ada 2 shift misalnya atau ada 3 shift, itu nanti bisa dilihat juga mereka masuknya di shift berapa, apakah tepat waktu datangnya seperti itu ya. Kemudian untuk total durasi jam kerjanya, kemudian apakah dia datang lebih awal atau dia datang terlambat, itu nanti juga terdeteksi. Gitu. Nah, untuk cara settingnya di awal sekali itu Bapak Ibu nanti perlu ke menu kehadiran yang di bagian pegawai ini untuk menambahkan akses staffnya. Jadi sekali lagi mungkin untuk akses dari absensi dengan akses staf kasir yang biasanya untuk login di posnya itu berbeda. Jadi kita perlu tambahkan lagi di bagian sini. Soalnya saya mau tambahkan stafnya lagi, misalnya
Ini kemudian nanti tadi untuk pin absensinya itu bisa kita ubah berkala gitu ya. Jadi misalnya selama seminggu ini untuk absennya ini atau misalnya mau diganti per hari gitu untuk absen kode pinnya itu bisa juga. Jadi nanti si staff ini untuk absensi harus memasukkan 6 kode pin ini. Kemudian di bawah ini ada foto wajah. Ini nanti kita akan bahas untuk absensi wajahnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah inputkan foto, nanti muncul foto-fotonya di sini untuk uh, absensi wajahnya. Kemudian nanti kalau sudah tambahkan pegawainya, nanti bisa ke bagian shift. Jadi nanti untuk shift ini adalah jam kerja dari staf Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mungkin di toko hanya satu shift nih, misalnya dari pagi sampai sore aja, itu nanti bisa dibikin satu shift aja. Tapi mungkin kalau ada beberapa, misalnya di sini saya ada dua, saya buat dua dari 8 sampai jam 3 sore, kemudian ada yang jam 3 sore sampai jam eh, 9 malam. Kalau misalnya mungkin ada lebih gitu ya, dan 3 shift bisa nanti Bapak Ibu tambahkan aja. Fungsinya nanti supaya kalau si staff absen, kita bisa deteksi apakah mereka uh, datang lebih awal, yang tadi ya datang lebih awal, apakah terlambat. Gitu. Kemudian kalau untuk yang ini kehadiran yang sempat kita lihat juga sebelumnya di awal ya. Nah, kemudian selanjutnya ada menu perangkat. Nah, untuk perangkat ini sebenarnya nanti lebih ke untuk absensi wajah. Jadi nanti kan kalau untuk absensi wajah hanya bisa di satu device aja gitu ya. Kalau untuk apa namanya absennya. Jadi kalau misalnya nanti ada handphone kantor atau apa namanya handphone kasir gitu ya yang memang biasanya dipakai untuk operasional nanti bisa digunakan sebagai device untuk absennya. Jadi hanya bisa absen dari device itu aja, nggak bisa dari handphonenya si karyawan. Jadi nanti untuk apa namanya nomor seri device-nya ini itu bisa ditambahkan nanti saat buka aplikasi Allsara Attendance untuk apa namanya absensi wajahnya nanti yang selanjutnya akan kita bahas. Jadi nanti boleh ditambahin misalnya nama perangkatnya, pos kasirnya tadi ya, kemudian nomor serinya berapa diinputkan supaya device itu bisa digunakan untuk absensi wajah. Nah, mungkin untuk absensi PIN-nya cukup seperti itu penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan seputar absensi PIN-nya. Mungkin semisal belum ada, saya lanjutkan dulu untuk absensi wajah ya. Bentar saya ganti share screen-nya. Untuk screen-nya sudah terlihat ya. Baik, jadi untuk absensi wajah itu ada kita perlu menginstal satu aplikasi di device untuk absennya nanti atau di device pos kasirnya ya. Jadi nanti untuk fitur absensi wajah ini memang saat ini baru bisa di Android saja. Nanti Bapak Ibu boleh download di Play Store-nya, namanya Onsera Attendance. Nah, nanti yang ini logonya yang ada biru putih ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh install dulu, kemudian nanti boleh dibuka, nanti terulang dari login dulu ya. Nah, jadi nanti di awal kita diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, loginnya ini bisa menggunakan akses SPV, supervisor, atau dari owner. Jadi nanti misalnya saya pakai akses yang dari SPV dulu ya.
Passwordnya juga password yang Coursera Office-nya. Nah, kemudian kalau untuk nomor serial number, ini sebelumnya yang ada saya mention, nanti nomor serial number ini diketikkan di back office tadi. Nah, di bagian absensi, kemudian nanti perangkat, absensi, Bapak Ibu perlu tambahkan dulu untuk aksesnya tadi di sini. Jadi nomor seri yang muncul di sini harus diketikkan di back office terlebih dahulu supaya nanti untuk aksesnya bisa digunakan. Nah, nanti setelah login tampilan awalnya seperti ini. Di kiri atas itu ada tanda on off-nya, jadi untuk menonaktifkan atau mengaktifkan kamera sebelum absen gitu ya. Kemudian nanti di pojok kanan ini ada setting. Nah, di paling atas ini ada employee list, sorry. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat list dari staffnya gitu ya sebelumnya, tapi kita perlu masukkan akses dari SPV-nya tadi. Nah, nanti akan muncul list dari staff-staffnya Bapak Ibu. Di sini ada dua contoh yang sudah ada fotonya gitu ya. Jadi untuk dua akses ini sudah bisa absen menggunakan absensi wajah. Nah, nanti untuk staff yang lain boleh ditambahkan juga fotonya gitu ya. Jadi nanti misalnya ada Mas Dava nih, nanti kita akan diminta untuk foto dari beberapa sisi, dari depan, kanan, kiri, atas, dan bawah gitu ya. Nanti boleh kita take foto dulu, mau nanti boleh take foto. Jadi misalnya hadap depan, kemudian nanti hadap ke kanan, hadap ke kiri, kemudian ke atas, sama bawah. Oke, nanti kalau misalnya mau di retake ulang, fotonya juga bisa. Tinggal diklik aja fotonya kalau mau retake ulang. Kemudian kalau sudah, nah nanti si Mas Dava saat mau absen nih, saat datang dia mau mulai shift, itu tinggal klik di pojok kiri atas uh, untuk sorry, untuk on kan kameranya. Tapi mungkin sebelumnya kita perlu setting dulu ya untuk scan speednya. Di sini scan speednya boleh untuk rekomendasi kita ya, untuk scan speednya lebih ke yang normal aja, kemudian untuk face accuracy-nya boleh di accurate gitu. Oke, nanti boleh diaktifkan kameranya, nanti arahkan aja, nanti terdeteksi oh ini Dava yang absen. Nah, nanti sama untuk saat pulang, saat selesai shift-nya, nanti Mas Dava tinggal pakai handphone dari handphone toko lagi, buka all para attendance-nya di pojok kiri atas, diklik on lagi, kemudian di absen lagi. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu juga langsung bisa lihat ya untuk log kehadirannya. Sorry. Nah, jadi nanti di sini muncul, nah ini misalnya. Nanti untuk log transaksi, log absennya, ini nanti bisa di-download juga. Sebentar, coba saya ganti share screen. Nah, nanti untuk list kehadiran ini, Bapak Ibu bisa download juga ke Excel gitu ya. Jadi mungkin kalau mau track juga lebih gampang, nanti bisa diekspor PDF atau Excel gitu ya.
Lalu kalau misalnya nanti aksesnya milik SPV, itu kalau misalnya ada mau revisi absen, itu nanti tetap bisa. Itu nanti tinggal masuk aja ke, oh sorry, ke titik 3 yang di sebelah kanan ini, nanti mau klik ubah. Jadi misalnya mungkin si staff ada lupa absen misalnya, tapi dengan bukti konkret yang memang dia ada lupa absen dan benar-benar pulang di jam segitu misalnya, itu nanti SPP atau owner bisa ubah untuk jam datang jam pulangnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian untuk absensi wajah sampai step ini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin kalau belum bisa eh, on mic, boleh nanti via chat ya. Oke, dari Kak Farah ya, ada pertanyaan. Halo, izin bertanya untuk fitur absensi PIN dan wajah ini kompatibel di device versi iOS dan Android kah? Oke, kalau untuk yang absensi PIN, itu dia bisa di iOS, Android, dan di Windows juga bisa. Nah, tapi kalau untuk yang absensi wajah, itu saat ini terbatas di Android saja. Jadi untuk di iOS masih belum bisa. Gitu. Nah, nanti untuk rekapannya, kalau di-download, tampilannya seperti ini. Jadi nanti jelas ya untuk jam datangnya, jam pulangnya berapa gitu ya. Kalau ini kan kayak yang satu ini dia mungkin lupa absen pulang nih misalnya. Jadi durasi kerjanya di dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin eh, misal belum ada pertanyaan lagi, mungkin untuk penjelasan mengenai absensi wajah dan PIN dari saya cukup. Oke, baik. Terima kasih Kak Nabila untuk penjelasan mengenai absensi wajah dan absensi PIN-nya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang masih bingung atau mungkin tadi ada yang ketinggalan, boleh banget ditanya kembali aja. Atau mungkin kalau yang berhalangan untuk on mic, boleh coba drop pertanyaan aja di kolom chat. Nah, untuk Kak Aulia mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa coba ditanyakan. Atau mungkin kakaknya sekarang untuk fiturnya sendiri bisa di premium atau di pro ya Kak? Untuk fiturnya sendiri bisa di premium atau harus pro? Oke, kalau untuk yang PIN itu di premium udah bisa. Tapi kalau untuk yang wajah memang saat ini di pro sih, gitu. Oke, baik. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang masih bingung nih, pengen absensi wajah tapi masih di premium, jangan khawatir karena untuk teman-teman yang ingin upgrade ke pro nantinya bakal ada potongan harga untuk biaya upgrade agar bisa nikmatin fitur-fitur tambahan yang ada di pro-nya. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau mungkin ada saran lain mengenai yang di kelas kita untuk di kemudian hari atau di minggu depan.
mungkin boleh banget diinfokan aja atau mungkin bisa hubungi aja langsung admin grup yang ada di grup. Soalnya kakak di sini pengen tahu lebih banyak nih mengenai fitur absensinya lagi atau pengen ganti topik nih misalnya mengenai akunting atau mengenai an- online order atau mungkin yang teman-teman yang belum paham cara integrasi GrabFood atau krisnya itu boleh banget ditanyakan kembali. Nah, mungkin cukup sekian materi mini kelas kita pada sore hari ini. Kalau mungkin sebelum kita akhiri, boleh dibantu on camnya terlebih dahulu sebagai bukti kita mini kelas pada sore hari ini. Mungkin aku tunggu on cam sampai jam 15.37 untuk on cam agar kita bisa take foto sebagai bukti mini kelas kita pada sore hari. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin aku mulai hitung mundur. Aku hitung mulai dari 3. Mungkin bisa dipasang posisi terbaiknya. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah on cam dan sudah hadir pada mini kelas pada hari ini. Saya Dava, perwakilan dari OSR dan teman-teman sekalian. Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore.